semuanya, selamat pagi. Kami di sini akan mementaskan drama yang bertema Sang Merah Putih. Saya Febriani Sabila Kusna berperan sebagai kakek. Kakek adalah seorang mantan pejuang 45. Saya Nuridaya sebagai Mila dan Ibu Diana. Saya Dian Ismunanti sebagai moderator dan Milan. Saya Ilahi Widari sebagai Budi dan Tono. Saya Dewa Eka Tikasari berperan sebagai Yana dan Sukirman. Selamat menyaksikan. Bendera Sang Merah Putih. Diana memiliki seorang kakek yang dimana kakek itu adalah seorang mantan pejuang 45. Diana beserta keluarganya yang merasa malu terhadap kelakuan si kakek yang selalu mengistimewakan bendera merah putih. Peristiwa yang melibatkan ketika dirobeknya bendera biru Belanda yang hanya menyisakan warna merah putih. Rebut merah putih! Terjadi perang sengit antara Indonesia dengan Belanda. Warna biru Belanda dirobek yang menyisakan Sang Merah Putih. SMA Negeri 1 Selang, Riana tengah melamun sambil membolak-baliknya tak tentu. I am Mr. Simple. Riana lagi sendirian aja nih, boleh gabung dong? Silakan saja. Yang lagi kencan. Riana dan Budi duduk bersama. Kalian apaan sih? Kami cuma ngobrol aja kok. Ri, kamu kenapa sih kok kayaknya dari tadi pagi kamu murung mulu? Iya nih, kenapa? Aku lagi merenung tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang kakek aku ceritakan dulu. Oh, jadi intinya kamu galau karena masa lalu. Udahlah, yang berlalu biarlah berlalu, mendingan kayak aku ini hati polawak. Iya Ri, mending kita nonton anime aja yuk. Ada yang baru nih. Kalian pikir gak sih, kita para generasi muda yang sekarang ini udah melupakan bangsa kita sendiri, melupakan bagaimana perjuangan para pahlawan yang udah berjuang buat ngambilin kita kemerdekaan dari para penjajah. Kalian mikir tidak sih, memangnya kita tahu apa tentang bangsa kita? Siapa saja pahlawan kita semua? Kalau aku sih taunya Syekh Karno doang, Bapak Proklamator. Yang lainnya aku mah taunya Sanada Yukimura, Dato Masamune, yang bisa ngokol Basra gitu. Aduh, gantengnya. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu pernah juga sendiri. Aku pengen cerita. Tentang apa? Kejadian beberapa hari lalu. Kejadian ini yang bikin aku sadar kalau aku ternyata nggak pernah peduli dan ingin tahu dan menghargai bangsaku sendiri. Di halaman rumah kakek sedang asik menyeruput kopi panasnya. Pak, ini sudah Ibu setrikakan benderamu. Terima kasih, Mas. Oh iya, Mas. Besok tanggal berapa ya? Tanggal 13 Agustus, Pak. Kenapa? Mau memasang bendera lagi di depan rumah? Iya, kan sebentar lagi 17 Agustus. Aduh, Bapakku sudah berapa kali Mami bilang, Pak, jangan masang bendera jauh-jauh hari. Masang benderanya pas 17 Agustus nanti aja. Malu tahu nggak sih sama orang-orang kampung? Rumah kita selalu aja beda sendiri. Kamu itu Mas, pendapat orang aja yang sedikitkan. Sudah, pokoknya Bapak mau masang bendera di TV. Marni mendengus kesal. Keesokan harinya, kakek menaikkan bendera di depan rumahnya dengan menggunakan sebuah bambu yang berukuran sekitar 5 meter di pagi harinya. Kayak baru selesai menaikkan bendera ya? Iya, Bu. Kamu rupanya kapan datang? Baru saja kayak, oh iya, kakek saya titip salam buat kakek. Ya, saya terima salamnya.
Ketiganya kemudian duduk di teras dan mengobrol bersama. Hingga kemudian hujan pun turun. Astaga, benderaku terangkat dari kakek mau nurunin bendera dulu. Kasihan kalau dibiarkan hujannya. Liana, kakek kamu lucu ya. Sayang sama benderanya kayak sayang sama seseorang istri aja. Ya beliau memang orangnya seperti itu. Ruang keluarga. Ibu kenapa pamit kakek Tommy? Dia juga pejuang angkatan 45. Dulu katanya pernah berjuang bersama kakek. Tapi orangnya sederhana saja ya Bu. Tidak pernah menunjukkan atau memamerkan dirinya kalau dia dulu seorang mantan pejuang. Kami itu tentara, tapi tidak pernah terkenal. Dia ditugaskan kan di bagian logistik. Jadi tahunya dia cuma makanan saja. Tidak sama Tommy, temenmu itu. Kalau kakeknya tentara yang takut sama kecil. Kakek, apa kakek tidak sadar kelakuan kakek tadi siang itu membuat aku malu sama si Tony? Bendera lusuh kayak gitu aja diperlakukan seperti Tuan Putri. Oh nantinya tidak akan kakek bawa sampai kubur? Ya terserah kakek dong. Tapi perkataan Yana ada benarnya juga, Pak. Bapak lama-lama memperlakukan bendera seperti memperlakukan benda keramat saja. Lebih baik kan Bapak menghabiskan waktu dengan lebih banyak ibadah kepada yang di atas. Ya Mas, percuma kamu mau sama si Bapak. Toh dia nggak bakalan mendengarkan ucapan kita. Walaupun kita peringatkan berkali-kali. Yang ada di pikirannya itu kan cuma bendera-bendera itu saja. Pak, saya juga lama-lama lihat Bapak kok makin tidak terkendali ya. Memperlakukan bendera itu nanti bisa-bisa orang sekampung mengira Bapak tidak waras lagi, Pak. Kamu tahu ya, kamu kira pikiranku ini sudah kompleks itu. Kamu memang tidak pernah ikut berjuang sebut negara dari penjajah. Makanya kamu tidak bisa merasakan bagaimana rasanya mengira dari penjajah. Dulu kami harus mempertaruhkan hidup mati kami demi kemerdekaan bangsa ini. Semua kami kerahkan hingga titik darah penghabisan. Iya Pak, saya ngerti. Kita mulai cinta kepada negara dan bendera. Tapi ya jangan sampai berlebihan seperti itu. Saya lihat Bapak mulai berlebihan dalam memperlakukan bendera. Saya takut kalau... Kenapa? Kamu takut aku melihat bendera? Itu kan yang ada di kepalamu. Maaf, bukan itu yang saya maksud. Lebih baik sekarang Bapak duduk dulu. Apa-apaan kamu kan? Saya khawatir kalau Bapak mulai mengelamatkan bendera itu kan musik. Loh, kamu mungkin ngomongnya. Kamu tinggal musik. Benar, Mas. Untuk meluputkan bendera merah putih ini tidak berapa banyak temanku yang mati. Tapi kan dibunuh sama membaca. Teman-temanku harus mati karena mereka cuma mau mengibarkan selembar kain merah putih. Kalau aku memperlakukan bendera ini dengan istimewa, bukan berarti aku menganggapnya ramai. Apalagi banyak. Itu salah besar. Lalu kenapa setiap tanggal 17 Agustus Bapak selalu bersujud kemudian berdoa sambil mendekat bendera, Pak? Setiap melihat merah putih, aku selalu bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk mengibarkan sebuah hatiku. Tanpa rasa takut harus dibunuh. Demi Allah, untuk bendera juga aku harus membunuh sama manusia, membunuh saudara-saudaraku sebangsa yang pernah berjuang bersama-sama melawan penjajah, seperti pemberontak SNS, APRA. Bahkan tanganku ini harus membunuh pemberontak PI atau PII. Padahal mereka adalah saudara-saudara yang sejajar denganku. Mereka harus kubunuh hanya karena ingin mengganti merah putih dengan bendera mereka. Kalian semua yang ada di sini, mari kasih bendera. Kalian seharusnya berterima
berterima kasih. Berterima kasih atas perjuangan kami. Bukannya malah menunjukkan rasa malu karena aku sering mengibarkan bendera ini. Menyayangi bendera ini. Kalian seharusnya malu karena kalian telah melupakan perjuangan para pahlawan kalian yang telah berusaha merebut kemerdekaan untuk Indonesia. Oh ya, aku lupa sesuatu. Aku lupa kalau kemerdekaan yang telah kami rebut untuk Indonesia saat ini telah memudar. Kalian semua kerjanya hanya bergoyah-goyah. Yang tua, apalagi yang muda, sudah tidak mau memandang negeri sendiri. Yang ditahunya hanya negeri orang. Tidak pernah mau memandang apapun peduli kepada saudara-saudaranya yang tidak beruntung. Seberuntung mereka, kemana kemerdekaan yang kami rebut atas nama merah putih, bukan kalian yang malu, tapi aku yang kecewa. Ingat perkataanku yang satu ini. Kemerdekaan yang kalian rasakan saat ini tak lain dan tak bukan merupakan hasil pengorbanan kami. Teman-teman, aku harus pulang sekarang. Bapakku minta aku buat pulang, katanya ada berita penting. Kalau begitu kami ikut ya. Ya, sudah ayo. Ayolah nak, turuti saja. Ayo. Ya Allah, indah aku pandang sang merah putih, bendera kami yang berkibar di langitmu. Aku mohon jagalah bendera kami, agar tetap dapat berkibar untuk perjuangan kami di masa lalu dan untuk kemerdekaan anak cucu kami, sekarang maupun di masa yang akan datang. Merdeka, berkata dalam hati. Setelah sang merah putih mencapai puncaknya di langit yang biru, kakek pergi selama-lamanya dengan rasa hormat pada bendera dan syukur kepada Allah Subhanahu